Hai guys, balik lagi bareng Alfa Saragi, YouTuber ibu dan anak yang paling kece, paling rempong sejagat raya. Asik. Nah, ketika gue filming video ini jam 01.29 31 Maret. Oke, jadi kalian tahu kan anak gue sudah tidur. Ketika anak gue tidur baru gue ngerakit ini tiba-tiba jadi studio gitu. Ini tempat gue ngedit, tempat gue kerja. Lighting dinyalain, tripod, kamera on, dan gue filming video. Kemudian setelah itu gue input data ke sini, setelah itu gue baru ngedit, setelah itu gue upload, setelah itu gue tidur, setelah itu gue bangun. Jadi begitulah rutinitas gue setiap hari. Nah guys, gue di sini mau bahas sesuai dengan judul, gue mau berhenti sebagai YouTuber. Jadi kalian pasti bertanya-tanya, loh kok di Instagramnya ada giveaway tapi mau berhenti jadi YouTuber, ini nggak sinkron nih. Jadi guys, gue singkat cerita ya, setelah ketika gue hamil Kayla, gue share tentang susahnya gue perjuangan supaya hamil. Kemudian ketika gue hamil, gue pengentalan darah, gimana gue ngelahirin, kemudian serba-serbi Kayla gitu. Itu sangat, menurut gue sangat luar biasa, gue bisa sharing ke kalian gitu kan ya. Kemudian gue membulatkan tekad untuk berdedikasi sebagai YouTuber, ibu dan anak yang paling kece dan paling rempong sejagat raya. Dan gue bener-bener mencoba mengakselerasi diri gue, tentunya memacu diri gue untuk setiap hari gue bisa syuting, setiap hari gue bisa ngupload video, setiap hari gue bikin konten buat kalian gitu kan ya. Gue mikirin abis ini gue bikin video apa, dari gue gerebek toko susu, beli toko susu, masak, popok lah, minyak telon lah, segala macam itu. Pokoknya gue bikin kontennya buat kalian gitu. Gue mikir pokoknya kontennya harus sedikit berfaedah gitu kan ya. Ya kalaupun banyak nggak berfaedahnya ya buat selingan aja biar nggak bosen gitu. Nah tapi yang gue coba share di sini adalah kalian mungkin nggak tahu kita sebagai YouTuber, apalagi YouTuber yang belum ada namanya seperti gue, perjuangannya itu luar biasa. Bukannya gue mengagungkan diri gue kalau perjuangan gue sebagai YouTuber saat ini luar biasa supaya kalian apresiasi, tapi gue mau sharing nih, gue mau curhat gitu ya. Gue nggak ngeluh tapi curhat. Jadi intinya gini, karena gue udah berdedikasi nih kan, gue mau jadi YouTuber. Jadi gue harus fokus tiap hari apa konten apa aja yang gue mau bikin. Gue harus berinovasi, berkreasi. Kalau nggak stuck gitu ide gue bikin apa gitu kan ya. Minyak telon semua udah gue review, popok semua gue udah review gitu kan ya. Kalau gue nggak mikir apa abis ini, gue nggak ada video lagi yang bisa gue bikin. That's why gue harus cari putar otak. Salah satunya adalah berkolaborasi. Nah, gue coba tuh hubungin YouTuber lain yang mungkin lebih berpengalaman daripada gue gitu kan ya. Tapi gue coba ulik sisi kehidupannya yang lain sebagai ibu atau sebagai istri gitu kan ya. Gue coba tetap masih ada benang merahnya karena konten ini konten ibu dan anak. Jadi ada benang merahnya lah ya terkait dengan konten gue. Tapi dengan narasumber yang mungkin lebih familiar, yang lebih terkenal, atau mungkin artis gitu, atau public figure segala macam. Tapi guys itu susah banget. Gue DM, ada Instagramnya, gue DM nggak dibaca. Oh ya udahlah, mungkin dia kan subscribernya banyak, followernya banyak, jadi mungkin ketelan nggak dibaca. Ada juga yang udah dilihat di scene tapi nggak dibales. Ada juga kontak manajernya, gue kontak manajernya dibales. Terus ketika gue bilang, tolong dong aku mau collab sama kakak ini, begini gimana caranya segala macam. Oh iya nanti disampein. Ketika gue follow up belum ada feedbacknya. Pokoknya begitu terus deh. Pokoknya itu sangat susah. Jadi kalau kalian lihat ada YouTuber lain yang collab di channel gue, itu YouTuber yang luar biasa humble-nya, luar biasa yang mau gue ganggu, yang mau berkolaborasi sama Alfa Saragi. Siapa sih Alfa Saragi? Itu menurut gue sangat luar biasa. Mereka mau gitu berkolaborasi sama gue gitu kan ya. Ini gue nggak ngomongin semua YouTuber atau semua public figure, tapi kebanyakan begitu. Ya mungkin kita coba pahami, mungkin dia schedule-nya sangat padat, terus kemudian juga kegiatan dia luar biasa gitu kan ya. Mungkin dia ada prioritas gitu ya, prioritas tertentu sehingga mungkin gue ya di nomor sekian lah kalau memang bener-bener
kosong banget baru gue bisa masuk. Tapi ya itu, gue mau share kalau kolaborasi YouTuber cere kayak gue nih sama YouTuber kelas kakap itu susah aksesnya. Karena pertama gue gak kenal, kedua gue kontak juga susah. Pasti kan semua orang gak cuman gue pengen collab, dan gak cuman gue yang menghubungi dia atau manajernya gitu kan ya. Itu susah geng, sangat susah. Jadi terus kayak hari ini deh, hari ini gue dateng ke Kopi Joni. Jadi gue ada subscriber gue sampai ngeliat gue di Kopi Joni, katanya lu ngapain aja di Kopi Joni. Jadi anyway, gue tadi puter otak, akhirnya gue mau menginterview seorang sosok fenomenal Bang Hotman Paris ini terkait undang-undang terhadap pelakor. Kenapa pelakor? Karena banyak juga yang cerita subscriber gue dia hamil, dia melahirkan, kemudian suaminya selingkuh segala macam itu nggak 1-2, banyak terjadi. Dan gue rasa mungkin kalian yang nggak nge-DM gue di luar sana juga banyak mengalami hal seperti ini. Gue mau cerita sambil seseruan, tapi sambil juga kontennya tetap agak berfaedah gitu terkait dengan soal rumah tangga, ibu dan anak gitu. Nah, gue udah kesana nih, jam 4 pagi gue selesai ngedit nih cuy, jam 4 pagi selesai ngedit, gue nggak tidur tuh, ngecas baterai, siapin tripod, kamera segala macem, udah nggak tidur. Kurang lebih jam 7-an gue berangkatlah ke Kopi Joni, karena katanya Bang Hotman ini ada di Kopi Joni jam 8 pagi. Begitu nyampe sana macet coy, jalanan arah Kopi Joni tuh udah macet panjang karena Kopi Joni, mungkin antriannya kali ya. Begitu nyampe, oh udah ada mobil Lamborghini cuy, warna orange, cucok. Nah kemudian udah nyampe, gue pegang-pegang dulu lah, kali aja kan kecipratan gitu, gue jadi kan punya Lamborghini gitu, ngantri ibu-ibu segala macem, wah rame. Terus gue kan anak baru ya, gue kagak ngerti nih ngantri kah, main todong atau gimana, maksudnya main todong selak-selakan gitu apa gimana nih. Terus akhirnya gue tanya, Bu gimana ya Bu kalau saya mau ini, ngantri Mbak, tulis namanya di sono. Nah gue tulis deh namanya, Pak saya mau tulis, mau interview si abang gitu. Wah udah nomor puluhan nih, kayaknya gak bakal kekejar hari ini, percuma kalau kamu tulis nama juga, pasti si abang udah stop karena udah capek, mungkin besok. Wah masa gue berhenti gitu aja, gue tungguin deh sampai sini abang kelar. Akhirnya bener, kira-kira jam 9 apa jam 10 gitu tuh si abang udah stop, udah gak ada konsultasi masalah hukum lagi sama Bang Hotman. Nah dia akhirnya makan, terus ada keluarganya gitu, saudara-saudaranya mungkin kali ya gitu, akhirnya makan gitu kan ya. Ada yang datang mau foto ya dia ladenin, dia sangat welcome untuk foto, dia sangat welcome. Tapi kalau untuk interview, nanya-nanya, mungkin dia udah capek karena panas, sumpah, penuh, segala macem. Dia cuma ngadain foto. Akhirnya dia cuma bilang besok. Bahkan ada juga YouTuber lainnya yang ada di sana, subscribernya kurang lebih 200 ribuan gitu kan ya. Dia juga mau interview, kebetulan channel tentang lifestyle, gaya hidup masa kini di dunia Jakarta ini. Oke banget kan kalau bisa menginterview Bang Hotman. Tapi dia juga ditolak gitu, kayak besok misalnya udah capek apa segala macam gitu. Akhirnya gue tungguin tuh, syukur-syukur ketika Bang Hotmannya masuk mobil, gue langsung todong, Bang mau interview dong Bang gitu kan ya, buat ibu-ibu kece yang rempong di luar sana gitu kan ya. Gue ceritanya mau kasih surprise buat kalian, tapi apa daya ternyata gue juga nggak berhasil menginterview Bang Hotman. Nggak segampang itu guys, karena mungkin dia juga punya kesibukan yang luar biasa padat kan. Tapi kan gue gimana ya, namanya juga manusia ya, gondok ya, udah sono pagi-pagi udah kagak tidur, nyampe sono panas, udah lepek kan, rambut gue udah lepek, keringetan gitu kan ya. Habis itu gue udah nunggu lama, tiba-tiba ya gue pulang dengan tangan kosong, gue nggak ada video yang gue bisa share ke kalian, cuma gue bisa foto sama dia gitu kan ya.
Ya, jangan sekarang. Kalau foto aja, foto. Nah, ini nggak cuman Bang Hotman doang yang gue punya kendala buat menginterview. Mungkin artis-artis lain yang kalian lihat punya anak gitu kan ya, gue coba DM, gue hubungi manajer ya, itu sangat-sangat susah. Bahkan gue tanya gimana caranya, mungkin kalaupun dia ngasih price list atau gimana gitu kan ya, at least gue ada jawaban. Ini kayak ngambang aja gitu, bingung gitu. Gue ada youtuber lain yang lagi hits, gue coba masuk juga nggak ada jawaban. Ada sih beberapa youtuber teman gue memang dari beauty vlogger yang mereka juga punya anak yang sangat-sangat humble, sangat-sangat baik hati, sangat-sangat welcome gitu terhadap newbie kayak gue gitu, mau menginterview atau kolaborasi sama mereka juga ada. Tapi lagi-lagi gue juga harus pinter-pinter ngatur waktu sama mereka, karena schedule gue kan ya kosong-kosong aja, orang gue belum ada kesibukan lain. Kalau mereka kan memang off air banyak, kegiatan mereka banyak, ada keluar kota, keluar negeri segala macem gitu kan ya. Tapi pantengin terus, nanti akan ada waktunya gue berkolaborasi dengan mereka, tungguin aja ya. Nah ya gitu deh. Jadi intinya ketika gue ngedown kayak saat ini, gue pulang dari Kopi Joni, gue kayak agak bete, agak sedih. Gue kayak ya ampun, gue gak ada, susah ya, kok gue diginiin banget gitu kan ya. Kok mentang-mentang gue bukan siapa-siapa, mentang-mentang gue subscribernya dikit, kok gue begini ya. Coba gue kayak si ini nih, pasti kalau gue datang langsung dia mau gue interview gitu kan gitu. Nah ya udah, lagi-lagi untungnya gue kan berdua sama suami gue. Jadi ketika gue lagi bener-bener drop and down, suami gue tuh kayak udah apa, semangat lagi. Karena ketika gue mungkin berhenti di titik sekarang, gue nggak tahu nih, mungkin minggu depan gue melejit ya kan, amin. Mungkin bulan depan, apa mungkin tahun depan, gue nggak akan tahu. Tuhan punya waktu kapan buat gue. Tapi selagi gue berkarya di jalan yang benar dan menurut gue sangat positif dan dapat energi yang bagus dari subscriber and follower gue gitu kan ya, gue berharap sih gue terus semangat berkarya. Karena ketika gue ngedown, gue tuh bacain komen-komen kalian lagi. Jangan kalian pikir gue nggak baca, gue baca semua, kayak semangat ya kak, sehat-sehat ya kak. Mungkin ketika energi gue lagi stabil, gue lagi moodnya bagus, kalimat kalian, tulisan kalian yang bilang sehat-sehat ya kak, semangat ya kak, itu gue cuman kayak angin lalu. Bukan gue nggak mengapresiasi ya, tapi kayak ya udah gitu, gue senang aja just lo komen gue, memberikan input buat gue, doain gue. Tapi ketika gue sangat-sangat down, sangat-sangat sedih gitu, nggak mood, kayaknya setiap hari gue usaha kok gue nggak ada perkembangan. Nah ketika gue baca tuh bener-bener oke, semangat. Jadi gue fokus terhadap 50.000 subscriber gue ini yang ada, daripada gue fokus ke sekian juta orang yang bukan jadi subscriber gue, dan gue mengharapkan tiba-tiba gue langsung bung sekian juta subscriber. Ngerti gak sih? Karena gue juga gak ngerti. Intinya gini, setiap bulannya kalau berdasarkan grafik analitik YouTube gue itu ada 600.000 views. Jadi ada 600.000 kali video gue ditonton. Mau yang bagusnya dulu apa yang jeleknya dulu? Yang bagusnya, ada subscriber gue yang bener-bener seneng nih, favoritnya Elva Saragi banget. Gue hafal deh siapa yang komen, dia lagi, yang nge-DM dia lagi, IG story dia lagi, kok nge-like dia lagi. Pokoknya gue mungkin nggak tahu muka, gue juga nggak hafal nama, tapi kalau gue lihat di tulisannya gue langsung oh dia lagi gitu ya. Nah faktanya dalam 600.000 views yang ada di channel Elva Saragi ini, bukan jumlah orangnya ya, tapi video yang diputar sebanyak 600.000 kali oleh orang-orang di luar sana, 100.000-nya berasal dari subscribernya Elva Saragi. 100.000 kali diputar oleh subscriber Elva Saragi. Tapi mirisnya 500.000 views, videonya diputar 500.000 kali oleh
orang yang bukan subscriber Elva Saragi. Miris nggak jadi gue kalau ngelihat grafik kayak, ya ampun nih orang nonton video gue mulu, subscribe ke, like ke. Kenapa? Karena gue nggak dapet duit dari kalian subscribe gue nggak dapet duit dari kalian like gue. Tapi ya please toh mbak, please toh mas, diapresiasi karya aku, kalian udah tonton. Kalau kalian pakai wifi ya toh tinggal di subscribe, di like, dinyalain loncengnya gitu kan. Ya kan wifi kan udah bayar sebulan ya. Kalau kalian pakai kuota ya skip aja dikit-dikit gitu kan ya. Atau pakai handphone suami gitu ya. Maksud aku ya miris gitu kalau mungkin cuma 100.000 viewsnya yang bukan subscriber aku, ya itu masih oke lah ya. Kadang aku juga nonton gak semuanya aku subscribe gitu, mungkin random, kadang lagi cari lagu gitu. Tapi kalau lo nontonin gue terus gitu ya, kenapa gak lo subscribe sih, pertanyaan gue. Apakah gue ngeselin? Coba deh kalau kalian ada masalah gitu sama gue, DM gue aja deh, kita selesaikan baik-baik gitu guys. Jadi pokoknya kalau kalian mau lihat aku terus berkarya nih di YouTube, tolong dukung aku, support aku gitu ya. Di like, di komen, di share ke semua sosial media kalian. Karena itu merupakan bentuk apresiasi kalian kepada semua YouTuber favorit kalian, termasuk aku maupun YouTuber lainnya gitu kan ya. Aku di YouTube ini nggak dibayar, aku dibayar berdasarkan iklan yang nempel di video aku. Aku nggak punya gaji bulanan, aku digaji setiap hari ngupload video, syuting, capek-capek, cari narasumber kesana kemari, itu berdasarkan iklan yang nempel di video gue. Dan ketika ada iklan nempel di video gue, kalian protes, iklannya banyak banget. Oh iya, satu lagi, kalian tahu nggak berapa duit yang aku dapat per 1000 kali videoku diputar? Jadi 1000 kali video gue diputar nih, 1000 lo kumpulin orang 1000, terus suruh setel video gue 1 kali, jadi dapat 1000 kali view tuh. 1000 kali video gue diputar, gue cuma dapat 15.000 perak. Jadi kalau beli nasi goreng dok-dok itu cuma 1 dapatnya. Beli jus alpukat cuma 1 dapatnya gitu. Kalau lo beli nasi goreng dok-dok, nasi goreng tek-tek yang spesial, kurang nombok, biasanya harga 20.000, apalagi kalau pakai pete, pakai hati ampela gitu ya. Jadi kurang shy gitu. Nah, lagi-lagi aku tuh nggak ngeluh, cuman gengges. Cuman curhat, ya namanya curhat ya mama ya, curhat ya jam segini anak udah tidur gitu kan ya, masih repot ngurusin sana sini gitu kan ya, demi kalian subscriberku tercinta gitu kan ya. Terus ngelihat duit segini-gini aja, terus ngelihat DM, nge-DM artis, nge-tap YouTuber nggak dibales, kan kayaknya harus gue keluarkan unek-unek gue daripada jadi penyakit gitu ya. Nah gitu sih menurut gue gitu kan ya, curhat gue. Mungkin kalau kalian YouTuber baru juga kayak gue, coba komen di bawah, kalian punya permasalahan sama nggak sama gue? Atau menurut kalian jalan keluarnya apa sih si Elva Saragi nih ya dengan permasalahan gue kayak begini gitu ya. Oh iya, satu lagi, gue kan tadi udah bilang kalau gue nge-DM artis, nge-DM manajernya, nge-DM YouTuber ternama untuk bisa berkolaborasi sama mereka tuh agak susah. Jalurnya tuh kayak karena gue nggak kenal, gue bingung ngubunginnya kemana. Kadang udah DM dibales, gue DM lagi nggak dibales gitu kan ya, itu repot coy. Nah akhirnya gue coba alternatif lain dengan substansi swasta, kayak klinik melahirkan, klinik ibu dan anak, rumah sakit. Dan lo tahu nggak, gue ngemailin satu-satu rumah sakit mana gitu. Halo rumah sakit ini, nama saya Elva Saragi, saya YouTube content creator yang banyak bahas tentang masalah ibu dan anak gitu. Saya butuh narasumber dokter anak untuk bahas tentang pentingnya ASI atau baguskah susu formula. Nah menurut lo tuh gimana gue bisa berkolaborasi sama rumah sakit gitu? Apakah rumah sakit nyari gue? Lah siapa gue? Kan gue belum terkenal coy. Gue cari satu-satu, ada yang bales, ada yang gak bales, ada yang bilang nanti ya mbak di-meetingin dulu sama manajemen, abis itu udah bye-bye, gak ada feedbacknya, gak ada follow up-nya lagi, gak dibalas lagi. Ada yang bilang nanti ya mbak hari ini dokternya lagi begini, banyak banget rempongnya. Jadi menurut gue tuh effortnya luar biasa gitu, gue berdedikasi sebagai YouTuber ini gitu. Kayak
Abis itu gue harus ajak kru syuting gue buat bantuin gue lighting, buat bantuin gue suara. Nanti kalau gue udah dapat rumah sakitnya, kalau videonya jelek, yang dikomplain siapa? Gue. Karena apa? Gue mau libatkan pihak ketiga gitu kan ya. Terus kalau nanti videonya kresek-kresek, gambarnya buram, kalian bilang, "Kak, videonya buram, Kak, backlight, Kak, ini," gitu kan ya. Kalian biasanya protes doang. Nah, kan aku kan jadi serba salah ya. Nah, habis itu terus udah dari rumah sakit A, nanti dokter kandungan juga gitu, ada yang ngelahirin, aku nunggu dari pagi hingga malam gitu kan ya, nanti reschedule lagi gitu kan. Maksudnya ya nggak gampang cari rumah sakit. Jadi gue mengapresiasi sekali untuk brand-brand yang mau support aku, untuk segala pihak yang mau support aku, yang ada di video aku. Mereka luar biasa mau gitu kayak mensupport konten, mensupport narasumber, mensupport produk gitu dalam video aku gitu ya. Jadi aku sangat-sangat bersyukur, masih harus ada bersyukur ya gitu ya. Kalau orang Jawa kan selalu untungnya, tapi gue orang Batak bukan orang Jawa, tapi laki gue orang Jawa gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. Gue kadang kalau gue lagi down kayak saat ini tuh gue kayak aduh kesel gimana ya gitu ya. Gue tuh berpikir, kadang gue merenung gitu sambil boker gitu kan ya, mikir duit segini-gini aja kok kerja setiap hari gitu. Lu pikir gak sih gue kerja setiap hari tapi gue nggak tahu gue dapat duit berapa, gue nggak tahu gue dapat gaji berapa, gue nggak tahu siapa yang nonton, apakah video gue akan diapresiasi, gue nggak tahu coy. Jadi gue kayak kerja aja gitu tanpa tahu tujuan gue apa. Ya nggak sih, ya nggak? Terus kalian bilang pasti, loh kok Elva Saragih pamrih yang ngarepin duitnya banyak, ngarepin diapresiasi, ngarepin ini. Gimana ya? Saya kan juga manusia ya, saya juga ibu-ibu rempong. Lu coba deh gini, lo kerja di kantor nih sebulan, terus lo nggak digaji, rasanya kayak mana tuh? Terus lo capek-capek cari narasumber kesana kemari, lo syuting, kadang hujan, kadang apa, ngedit segala macem. Tadi kan udah gue jelasin ya. Kayak flow gue cari narasumbernya aja udah ribet. Gue cari dari instansi satu ke instansi satu, email satu ke email satu, orang satu ke orang satu, dan itu nggak semua dibales. Kalaupun dibales prosesnya lama, nunggu dulu, di meetingin dulu, diinin dulu, di schedulein. Setelah di schedulein gue nunggu bawa orang segala macem, syuting, udah kayak gitu. Nanti gue kasih videonya ke mereka, kalau mereka berkenan boleh dipublish, kalau enggak ya nggak boleh dipublish segala macem. Panjang gitu ya. Dan gue nggak ada yang dibayar sis buat itu semua. Nah jadi lo bayangin aja ketika gue udah melakukan sebegitu rupa, gue publish nggak ada yang nonton, ya wajar dong gue ngedrop, ngedown. Kok kayak ya udahlah, mending gue nggak usah berdedikasi sebagai YouTuber. Ya kalau gue mau ngupload ya upload, kalau gue lagi mood bikin video ya bikin video gitu kan ya. Jadi gue nggak, kadang gue berpikir gitu, jadi gue nggak mengharapkan sesuatu yang lebih, gue nggak mempunyai ekspektasi yang lebih. Karena ketika gue kerja setengah mati, pasti gue berharap hasilnya bagus dong, karena gue percaya nggak ada hasil yang mengkhianati kerja keras gitu. Tapi nyatanya kalau di YouTuber ini kan gue nggak bisa taker gitu ya, gue nggak bisa prediksi kira-kira gue dapat duit berapa, efeknya gimana, segala macam gue nggak bisa prediksi gitu. Ya lagi-lagi makanya gue bikin video ini nih. Gue cuma curhat aja nih, curhat, jangan dibilang gue nanti nyinyir, nanti gue julid, nanti gue marah-marah. Aku cuma curhat ya gitu ya. Sebagaimana kalian curhatin gue, DM-in gue, begitu juga gue mau curhat, keluarin unek-unek gue, sharing sama subscriber gue, mungkin sharing sama orang yang bukan subscriber gue di luar sana, atau mungkin sharing sesama YouTuber yang mungkin punya pengalaman sama kayak gue, begini gitu ya. Jadi gitu guys, intinya dari semuanya adalah kalau siapapun itu support YouTuber favorit kalian bisa supportnya tuh gampang, like, subscribe, share, komen gitu. Karena mungkin ketika gue down, gue baca komen kalian, gue bisa lagi jadi semangat lagi, gue bisa bikin video lagi, gue bisa berkarya lagi gitu kan ya. Terus kemudian apalagi ya, kalau bikin video gue tonton aja. Kalau kalian nggak suka ya udah play aja, tinggal tidur, tinggal ke WC, tinggal masak, yang penting ada yang nonton. Karena walaupun passionnya gue ngomong depan kamera,
Tapi kalau yang kagak ada yang nonton, nggak ada feedbacknya, nggak ada apanya, ya gue kayak gimana gitu ya, kayak gue bingung mau ngomong apa. Ya gimana sih, gimana gitu, kayak lu udah cantik ke salon, potong rambut, cat rambut, dandan, terus suami lu kagak muji lu gitu, gimana rasanya? Kayak aduh, ngapain gue ke salon tadi ya? Walaupun lu seneng ke salon kan, dikerimbat, dipijit-pijit, tapi ketika ada yang mengapresiasi itu akan jadi nilai plus. Apalagi dapat duit, wah luar biasa gitu. Terus apalagi ngarep banget dong jadi YouTuber terkenal, banyak duit aja. Oh jelas, siapa yang gak ngarep guys? Semua orang sekarang berbondong-bondong jadi YouTuber kan gitu. Mau buru-buru bikin AdSense supaya dapat duit banyak. Nah itu beruntungnya gue sudah punya Google AdSense, YouTube ini dari tahun 2015. Nah, gue udah nge-YouTube itu 4 tahun, tapi gue baru berdedikasi sebagai YouTuber ini 1 tahun belakangan ini sebagai YouTuber ibu dan anak. Karena sebelumnya kiblat gue adalah per make upan shish gitu. Nah, 4 tahun ini merupakan proses up and down gue. Mungkin 3 tahun gak usah dihitung ya, karena 3 tahun makeup itu ya sambi doang, kadang 3 bulan sekali upload, kadang suka-suka hati. Tapi setahun terakhir ini gue ngupload secara rutin. Terlebih lagi di tahun 2019 ini, weh coy, gue kejar setoran, setiap hari ngupload gitu. Tapi hasilnya segini-segini aja, gue akhirnya berpikir, ngapain gue jadi YouTuber ya, hasilnya gini-gini aja, yang nonton dia lagi gitu kan ya. Ya udahlah ya, gue nggak usah nge-YouTube. Kalaupun gue mau bikin YouTube ya ntar aja, kalau gue pengen, kalau gue mood, gak usah ngoyo setiap hari. Nah menurut kalian gimana? Apakah gue harus jadi YouTuber yang anggot-anggotan lagi, yang upload video sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu, atau gimana gitu? Nah tapi lagi-lagi gue berharap ke channel gue ini berkembang pesat menjadi sebuah media tempat ibu-ibu muda. Pokoknya kalau ibu-ibu muda, ibu-ibu hamil, Elva Sargi, tahu gue gitu loh. Itu kan cita-cita gue dong, bener dong gitu ya. Gue pengen jadi pionir, asik, YouTuber ibu dan anak yang paling kece, paling rempong sejagat raya gitu kan ya. Karena ketika subscriber gue banyak, buat gue itu mudah untuk minta sponsor kepada pihak brand untuk berikan giveaway, untuk berikan barang ke gue untuk gue bisa review. Karena kan gue boncos ya coy, kalau misalnya gue beli semua barang, gue beli terus gue review. Kalau jelek piye toh gitu kan ya. Mending gue minta produk, boleh nggak gue review, tapi berdasarkan dengan honest review gue gitu kan, lebih baik gitu ya. Kalau memang jelek ya udah toh nggak usah gue review, bisa juga kayak gitu kan. Kalau bagus oke, gue review, bisa kan, kesepakatan kayak gitu kan banyak ya. Nah gitu maksud gue. Jadi inti daripada pembicaraan ini apa ya, gue juga bingung. Nah intinya adalah setelah gue bersemedi, berdoa, gue sampai suatu titik semua lebay banget sih Elva Saragi, subscriber baru 50.000 aja pakai berdoa, pakai ngedown segala. Sampai satu titik gue berdoa sama Tuhan, apakah memang benar gue harus jadi YouTuber? Apakah memang gue tidak boleh cari duit dari YouTube? Apakah gue memang pure harus melayani di YouTube gitu sebagai pelayanan gue terhadap banyak orang, gue nge-YouTube gitu, berbagi konten yang berfaedah. Kalau nggak boleh gue cari duit dari YouTube, gue berdoa sama Tuhan, ya Tuhan bukakan pintu rezeki gue yang lain, karena gue yakin rezeki itu datangnya dari mana aja, dan ketika Tuhan sudah buka pintu rezeki buat lo, nggak ada yang bisa tutup, ya kan? Jadi gue berdoa kayak gitu, besokannya gue puji Tuhan tuh, gue dibukakan jalan dengan beberapa brand, dengan beberapa instansi gitu kan ya, untuk bisa berkolaborasi. Akhirnya gue bilang, oke Tuhan, gue nggak boleh sepelein. Mungkin ketika gue saat ini, detik ini gue berhenti berkarya, berhenti berjuang gitu, berhenti, udah gue capek coy gitu. Gue nggak tahu, mungkin minggu depan gue bisa tek gitu, ngehits gitu kan, kita nggak ada yang tahu. So guys, begitu dulu video dari Eva. Semoga kalian suka dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.